Pada suatu hari yang cerah, Kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana ia bertemu dengan siput yang merangkak dengan lambat. Kancil lalu datang menghampiri siput dengan langkah yang angkuh. "Hai siput," kata Kancil dengan sombong. "Apakah kamu berani adu cepat denganku?" Mendengar pertanyaan itu, siput tentu saja terkejut. Ia merasa diejek oleh Kancil. Walaupun begitu, siput menerima ajakan Kancil. "Baiklah, Kancil," kata siput yang menerima ajakan Kancil. "Aku terima ajakanmu. Tapi jangan malu ya, kalau nanti justru kamu yang sendiri yang kalah." Hahaha, seketika Kancil tertawa mendengar ucapan siput. "Mana mungkin kamu bisa mengalahkan aku, siput? Kamu adalah hewan perangkak yang sangat lambat." Mendengar hal itu, bukannya membatalkan ajakan Kancil, siput justru makin menantang Kancil. "Baik, tentukan saja kapan kita akan berlomba." "Hari Minggu besok, di sini," kata Kancil. "Pasti akan ada yang melihatku memenangkan lomba. Catat itu." Kancil lalu bergegas pergi dengan tertawa. Sambil menunggu hari perlombaan, siput mengatur taktik agar Kancil bisa merasakan rasa angkuh dan sombongnya dengan kekalahan. Ia segera mengumpulkan semua siput yang ada di sekitar sungai. Mereka semua tentu saja ingin Kancil kalah. "Hai teman-temanku, tentu saja kita berkumpul di sini untuk membicarakan perlombaan dengan Kancil," kata siput yang akan berlomba. "Tapi bagaimana caranya? Kita memang sudah pasti kalah, karena kita merangkak dengan lambat," kata siput yang lain. "Kita harus membagi tugas," kata siput. "Kalian harus berpencar di setiap rerumputan di pinggir sungai, sampai garis finish. Nanti kalau dipanggil Kancil, kalian harus jawab." Ide yang cerdas. Kita akan menang. Akhirnya datang hari perlombaan. Semua siput sudah siap di posisinya masing-masing. Penonton bersorak-sorai. Ada yang mendukung Kancil, ada juga yang mendukung siput. Hingga bendera diangkat, tanda lomba dimulai. Begitu lomba dimulai, Kancil berlari dengan sangat kencang. Semua tenaga ia kerahkan agar bisa memenangkan perlombaan itu. Tapi setelah berlari sekian kilometer, napasnya mulai terengah-engah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Namun ketika ia baru saja akan duduk, ia melihat siput berjalan. "Siput," kata Kancil. "Ya, aku di sini, Kancil," kata siput yang berjalan di depan Kancil. Kancil lalu berlari kencang meninggalkan siput itu. Dia mulai kehabisan tenaga ketika sampai di pohon besar yang rindang. Kancil kembali duduk untuk beristirahat. Tapi siput datang melewatinya. "Siput," kata Kancil. "Ya, aku di sini, Kancil," begitu seterusnya yang terjadi. Hingga Kancil kelelahan dan siput memenangkan perlombaan. Di garis finish, Kancil mengakui kekalahannya. Sementara, siput yang memenangkan perlombaan hanya tersenyum tipis. Siput tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan. Alkisah, di sebuah desa terpencil hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi memang cantik, parasnya indah menawan. Namun, tingkah lakunya sangatlah tidak cantik dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersolek di kamarnya. Ia tidak pernah mau membantu ibunya sedikit pun membereskan isi rumah. Kamarnya selalu berantakan. Darmi tidak peduli akan hal itu, ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik jelita tiada terkira haruslah selalu tampil sempurna. Ibunya Darmi yang sudah tua, setiap hari selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, selama itu halal, akan ia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi, anak semata wayangnya. Ibunya Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap ditanya siapa yang berjalan di belakangmu, ia selalu menjawab bahwa ibunya adalah budaknya. Mendengar hal itu terus-menerus, Ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa. Secara perlahan Darmi berubah menjadi batu. Ia terus menangis dan memohon kepada ibunya. Namun, semua sudah terlambat. Kini tubuhnya berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Suatu hari, seekor beruang tengah menjelajahi hutan untuk mencari buah-buahan. Di tengah pencarian, ia menemukan pohon tumbang di mana terdapat sarang tempat lebah menyimpan madu. Beruang itu mulai mengendus-endus dengan hati-hati di sekitar pohon tumbang tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada dalam sarang tersebut. Tepat pada saat itu, sekumpulan kecil lebah terbang pulang dengan membawa banyak madu. Lebah-lebah yang pulang tersebut tahu akan maksud sang beruang dan mulai terbang mendekati sang beruang.
menyengatnya dengan tajam lalu lari bersembunyi ke dalam lubang batang pohon. Seketika beruang tersebut menjadi sangat marah, loncat ke atas batang yang tumbang tersebut dan dengan cakarnya menghancurkan sarang lebah. Tetapi hal ini malah membuat seluruh kawanan lebah yang berada dalam sarang keluar dan menyerang sang beruang. Beruang yang malang itu akhirnya lari terbirit-birit dan hanya dapat menyelamatkan dirinya dengan cara menyelam ke dalam air sungai. Di Kepulauan Bangka Belitung hiduplah keluarga yang sangat miskin. Walau sudah bekerja keras, nasib mereka tetap tidak bertambah baik. Suatu hari, sang ayah menemukan sebatang tongkat berhias permata yang sangat mahal. Lalu dibawa pulang, ditunjukkan pada istri dan anak laki-lakinya. Mereka sepakat untuk menjual tongkat tersebut, nanti uang itu akan digunakan untuk modal usaha. Berangkatlah sang anak ke seberang pulau. Setelah tongkat itu terjual, sang anak mendapatkan beratus-ratus keping emas. Bukannya pulang ke rumah, ia malah pergi berlayar untuk berdagang. Kedua orang tuanya terus menunggu dan mengira kalau putra mereka sudah tewas. Beberapa tahun berlalu, datanglah kapal mewah milik saudagar kaya bersama 15 orang istrinya. Sang anak pun menghampiri kedua orang tuanya sembari memberikan sekantung uang. Tetapi salah satu istrinya merasa tidak senang. Ketika ditanya siapa kedua orang itu, ia menjawab mereka adalah pengemis. Jawaban ini terdengar oleh kedua orang tuanya. Terjadilah badai. Kapal yang ditumpangi sang anak dan para istrinya pun karam. Bangkai kapal yang mewah menjelma menjadi sebuah pulau. Konon, sang saudagar bersama para istrinya menjelma menjadi monyet penunggu pulau yang diberi nama Pulau Kapal tersebut. Di kaki Gunung Tinjau, hidup 10 orang bersaudara yang disebut dengan Bujang 9. Si sulung bernama Kukuban dan si bungsu bernama Sani. Mereka memiliki paman bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki putra bernama Giran. Sani dan Giran saling menaruh hati. Saat musim panen, diadakanlah adu silat. Giran dan Kukuban pun bertanding. Mereka sama kuatnya. Namun Kukuban kalah dan merasa dendam kepada Giran. Beberapa hari kemudian, Datuk Limbatang datang meminang Sani untuk Giran, tapi Kukuban menolaknya. Sani dan Giran pun bersedih. Mereka bertemu di sebuah ladang untuk mencari solusi. Sepotong ranting berduri tersangkut pada sarung Sani hingga melukai pahanya. Giran berniat mengobati luka itu dengan ramuan. Tiba-tiba warga datang menuduh mereka telah melakukan perbuatan terlarang sehingga harus dihukum. Betapapun Giran dan Sani mencoba membela diri, warga tidak menghiraukannya. Sebelum dihukum, Giran berdoa kalau mereka bersalah, ia rela tubuhnya hancur di dalam kawah gunung. Tetapi, jika tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutuk Bujang 9 menjadi ikan. Setelah Giran dan Sani melompat ke kawah, gunung itu pun meletus. Bujang 9 pun menjelma menjadi ikan. Letusan Gunung Tinjau itu membentuk kawah luas yang berubah menjadi danau yang diberi nama Danau Maninjau. Kucing hitam mempunyai anak berwarna kuning, tetapi anaknya kesal karena mempunyai induk yang jelek dan hitam. Ia pun berpikir untuk mengganti ibunya dan mencari yang lebih hebat. Keluarlah ia dari kandangnya. Melihat matahari yang cantik dan bersinar, ia berpikir bahwa matahari cocok untuk menjadi ibunya. Lalu bertanya kepada matahari, "Wahai matahari, maukah kau menjadi ibuku?" Lalu matahari berkata, "Jangan, kalau datang awan, nanti ditutupnya aku, maka hilang cahayaku." Lalu kucing kuning bertanya kepada awan, "Wahai awan, maukah kau menjadi ibuku?" Awan berkata, "Jangan, nanti datang angin itu, diembuskannya aku, maka aku akan terbang kemana-mana sampai tidak kelihatan." Ia bertanya pada angin, "Angin, maukah kau menjadi ibuku?" Angin berkata, "Jangan, kami tidak akan bisa lewat kalau ada gunung itu." Gunung berkata, "Jangan, nanti datang tikus itu dilubanginya aku, maka aku akan hancur." Lalu ia bertanya pada tikus, "Tikus, maukah kau menjadi ibuku?" Tikus berkata, "Jangan, nanti datang kucing hitam itu, dimakannya aku dan anak-anakku." Kemudian kucing kuning pun berpikir dan merasa bahwa ibunya lebih hebat dari yang lain dan tidak ada yang bisa menggantikan ibunya. Pada suatu hari, kera dan kura-kura sepakat untuk menanam pohon pisang. Lalu, mereka pergi ke pinggir sungai dan menemukan sebatang pohon pisang yang hanyut di sungai. Setelah mendapatkannya, mereka langsung membagi 2 pohon pisang tersebut untuk ditanam di rumah masing-masing. Kera mengambil bagian ujung, sedangkan kura-kura diberi bagian pangkal pohon. Seiring dengan berjalannya waktu, pohon pisang yang ditanam oleh kura-kura telah tumbuh tinggi dan berbuah lebat. Sementara itu, pohon pisang yang ditanam oleh si kera tidak tumbuh. Saat kera berkunjung ke rumah kura-kura untuk melihat pohon pisangnya, kura-kura meminta tolong kera untuk mengambil buah pisangnya. Namun, sangat disayangkan, kera dengan serakah memakan banyak buah pisang kura-kura sendirian dan akhirnya sakit perut. Setelah kejadian tersebut,
Kera merasa bersalah dan meminta maaf kepada kura-kura. Walaupun pernah disakiti, kura-kura tetap memaafkannya dan tetap menjadi sahabat si kera.